Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Balat Naker Trans, ketemu lagi di podcast Naker Trans. Hari ini kita mau membahas yang seru banget nih, yang masih banyak juga ditanyain sama kalian, baik di kolom komentar, mau di DM atau di hotline, itu masih banyak juga yang tanya tentang tema kita hari ini. Nah, hari ini kita mau membahas tentang transmigrasi. Nah, yang kita bahas hari ini, kita sudah mendatangkan nih narasumbernya yang kompeten, yang sudah bertahun-tahun mengurusi transmigrasi. Boleh perkenalan langsung aja kali ya Pak, memperkenalkan diri nih narasumber kita hari ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, nama saya Danilo Dias Quintas dos Santos. Saya fungsional pengantar kerja ahli media, sekaligus selaku koordinator transmigrasi pada Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Oke, jadi Pak Danilo ini sudah bertahun-tahun ya Pak menghandle transmigrasi ya Pak ya? Hampir 30 tahun. 30 tahun, luar biasa. Barangkali yang nonton juga umurnya ada yang belum 30 tahun. Pak Danilo sudah 30 tahun ngurusin transmigrasi. Oke, nah memulai obrolan kita hari ini, nah barangkali bisa dijelaskan dulu nih Pak, transmigrasi ini di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat ini menempelnya tuh adanya tuh di bidang apa gitu. Kemudian bidang tersebut, tugas dan fungsinya itu bagaimana? Program transmigrasi itu salah satu program yang menempel di bidang penempatan, perluasan tenaga kerja dan transmigrasi. Jadi bidang penempatan itu ada 3 program, yaitu program penempatan tenaga kerja, program perluasan kesempatan kerja, dan program transmigrasi. Nah, sebelum kita lebih jauh ke transmigrasi, jadi tugas dan fungsinya bidang penempatan, perluasan tenaga kerja, dan transmigrasi ini apa Pak? Baik. Secara general aja. Secara general, apa sih peran dan tugas bidang penempatan tenaga kerja? Di sini bahwa bidang penempatan tenaga kerja atau perluasan tenaga kerja dan transmigrasi itu memindangi yang 3 poin tadi. Yang pertama terkait dengan bagaimana memfasilitasi penempatan tenaga kerja terhadap stakeholder atau perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat, sehingga para pencari kerja yang terdaftar melalui aplikasi kita, baik itu melalui aplikasi yang dimiliki oleh Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat maupun para pencari kerja yang terdaftar di 27 kabupaten kota. Yang kedua, bagaimana kita memberikan kesempatan melalui perluasan kesempatan kerja. Ini tentunya berkaitan dengan program padat karya bagi masyarakat desa untuk membangun desanya melalui pengerasan jalan desa. Dan yang terakhir mungkin yang menjadi penting untuk kita bahas hari ini adalah terkait dengan transmigrasi. Transmigrasi ini udah hampir 30 tahun saya bertugas di Disnaker Provinsi Jawa Barat ini, sampai hari ini masih berlangsung. Itu teh. Oke. Jadi transmigrasi itu dulu kan kita belajar ya Pak waktu sekolah, waktu transmigrasi itu perpindahan penduduk dari Pulau kota Jawa ke desa gitu ya Betul. Pak. Oke, nah boleh dilanjutkan Pak, mungkin secara singkat sebenarnya program transmigrasi itu seperti apa sih gitu? Program transmigrasi itu seperti apa? Kemudian bagaimana sejarahnya di Jawa Barat ini mengirimkan transmigran gitu? Program transmigrasi sendiri adalah bukan program yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi itu adalah program dari pemerintah Indonesia. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 atau sekarang berubah menjadi Undang-Undang 29 Tahun 2009 terkait dengan ketransmigrasian. Jadi sebenarnya program transmigrasi ini sejak zaman masa kolonial Belanda juga udah ada teh. Oh, dari dulu banget sebelum orang tua
kita lahir juga udah ada. Udah ada transmigrasi. Ya. Terus berikutnya masa Orde Baru, kemerdekaan. Terus masa Orde Baru sampai masa reformasi masih berjalan, masih eksis. Nah itu, jadi kalau tidak salah ini ya jumlah warga Jawa Barat yang ikut program transmigrasi ini udah cukup banyak, ratusan ribu orang. Karena tahun 90-an itu ketika saya bertugas dulu itu belum di Snaker, tapi dulu itu Departemen Transmigrasi dan Perambahutan. Jawa Barat. Transmigrasi dulu. Itu berarti belum bergabung sama di Snaker gitu belum ya? Bergabung. Kalau dulu sebelum masih zaman Departemen Transmigrasi itu setiap hari itu ratusan kakak yang selalu kita fasilitasi untuk berangkat ke luar dari Jawa Barat. Sampai ratusan? Ratusan. Kalau sekarang kan bisa dihitung jari, nggak sampai ratusan lagi, malah bisa puluhan. Nah, oke. Bicara ratusan sekarang puluhan nih Pak. Nah, relevansinya sampai di era sekarang yang kayak seperti kita tahu ya Pak, mungkin lahan juga sudah berkurang seperti itu ya. Nah, apakah si transmigrasi ini masih relevan gitu di era sekarang gitu, dan bentuknya yang tadi Bapak cerita bahkan dari zaman kolonial Belanda aja tuh sudah ada gitu. Nah, kalau zaman sekarang nih apakah masih relevan transmigrasi ini, dan bagaimana sih bentuknya transmigrasi saat ini tuh? Kalau secara aturan itu masih sangat relevan. Kenapa? Karena tahun 2024 periode presiden yang baru, artinya masa periode 2024 sampai 2030 itu telah dibentuk Kementerian Transmigrasi. Awalnya kan bergabung, reformasi itu kan bergabung dengan Kementerian Ketenagakerjaan, jadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Kalau sekarang 2024 dibentuk namanya Kementerian Transmigrasi. Artinya pemerintah saat ini lebih fokus untuk pengembangan wilayah, bukan seperti dulu memberangkatkan transmigran dari Pulau Jawa terus ditempatkan, terus dikasih jaminan hidup, terus setelah 2 tahun jaminan hidup dilepas. Sekarang berubah paradigmanya, artinya orang itu ikut transmigrasi harus melalui pengembangan wilayah. Misalkan nanti hak yang didapatkan oleh transmigrasi itu yang pertama adalah tentunya rumah layak huni. Soal ukuran tergantung dari kondisi lahan di daerah penempatan. Kalau dulu itu kan ada yang tipenya 24, ada yang 36, jadi tergantung dari luas wilayah yang menjadi lokasi transmigrasi di daerah penempatan. Yang kedua, ada lahan pekarangan 1/4 hektar itu menjadi hak milik termasuk rumah. Berapa hektar? 1/4 hektar, artinya lahan pekarangan. Di sekitar rumah itu menjadi lahan pekarangan. Kenapa harus dikasih lahan pekarangan? Supaya warga itu bisa menanam sayur-sayuran di sekitar rumah mereka. Yang kedua, untuk tahun ini untuk lahan usaha masih ada, tapi bukan menjadi hak milik, tapi itu adalah lahan usaha untuk digarap bersama-sama dengan warga transmigran yang lainnya. Sekarang disebutnya komunal, artinya lahan usaha disediakan untuk diolah bersama-sama. Beda sama dulu tahun 90-an, itu satu kakak itu dikasih 2 hektar lahan untuk, jadi satu kartu keluarga itu dikasih lahan 2 hektar. 2 hektar. Jadi hak milik gitu. Ya, itu tahun 2015-an atau 17-an ke belakang itu masih ada peluang transmigran itu dikasih lahan usaha untuk 2 hektar itu. Kalau sekarang sudah tidak. Kalau sekarang udah nggak ada lahan usaha untuk 2 hektarnya, tapi menjadi lahan komunal yang bisa digarap bersama-sama karena mengikuti terkait dengan kebijakan dari pusat bahwa lahan itu kalau digarap
atau dikasih 2 juta seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak yang dijual. Oh, tanahnya dijual. Iya, banyak terjadi. Nah, untuk menghindari itu, supaya lahan itu milik bersama dan tetap produktif, dikasihlah namanya lahan Jadi komunal. dipinjemin gitu ya. Dipinjemin. Dan itu terkait dengan rumah maupun yang lahan pekarangan itu menjadi hak milik transmigran. Rumahnya. Ya, rumah sama lahan pekarangannya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang apa saja sih Pak nanti yang didapatkan oleh transmigran kalau mengikuti transmigrasi. Nah, saat itu kita banyak Pak menerima aspirasi masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi. Itu cukup banyak sekali yang bertanya kapan ada transmigrasi, ada nggak transmigrasi dari kabupaten ini. Nah, Bapak sendiri melihat fenomena banyaknya warga yang ingin bertransmigrasi ini gimana Pak? Apa gitu kira-kira fenomena yang memantik banyak warga Jawa Barat tuh yang ingin melakukan transmigrasi? Ya betul sekali, karena kami dari bidang penempatan Pentatrans juga mengalami informasi seperti itu, karena banyak masyarakat kita yang datang dari kabupaten kota ke Disnaker Provinsi Jawa Barat untuk konfirmasi terkait dengan informasi bahwa transmigrasi sedang dibuka lagi untuk tahun 2025. Terkait fenomena bahwa banyak masyarakat yang berminat untuk ikut transmigrasi, emang secara animo sampai hari ini sekitar hampir 400 kepala keluarga. Itu dari mana aja tuh Pak? 400? Itu dari 17 kabupaten kota di Jawa Barat dari 27. Kan Provinsi Jawa Barat kan memiliki 27 kabupaten kota. Tapi ada 17 kabupaten kota yang telah mengusulkan data animo bagi masyarakat yang berminat mau ikut transmigrasi. Dan tentunya dengan fenomena itu kita juga selalu melaksanakan namanya koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi supaya ada kejelasan terkait dengan fenomena tersebut. Jadi insya Allah dengan adanya animo itu menjadi dasar acuan kita untuk mengusulkan program kepada pihak pusat, tentunya melalui Kementerian Transmigrasi. Nah, kalau dari 400 kepala keluarga yang berminat transmigrasi tadi Pak, untuk kuotanya atau mungkin sudah ditentukan belum, misalnya berangkat dari kabupaten apa dapat jatah atau kuota berapa kakak untuk transmigrasi, terus tujuannya kemana, nah itu apakah sudah ada? Nah, terkait kota itu yang menjadi permasalahan kita khususnya Jawa Barat, dan bukan hanya Jawa Barat Jadi kota itu masih simpang siur. Karena hasil koordinasi kami dengan Kementerian Transmigrasi bahwa sampai hari ini kota itu belum jelas. Karena masih menunggu kebijakan dari pusat terkait dengan jumlah kota yang akan diberikan. Tapi kita pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya ya tidak jauh dari ratusan. Paling tahun ini ya kalau perkiraan kami hasil koordinasi di bawah 50 kakak. Tapi itu pun kalau udah jelas tentunya kita akan sampaikan ke masyarakat. Khususnya tadi Teh Sisil sampaikan bahwa animo begitu banyak. Tapi kota yang diberikan oleh pusat itu seperti apa? Kota ini maksudnya apa Pak? Kota itu artinya target transmigran yang diberikan ke Provinsi Jawa Barat untuk menjadi diikuti oleh warga transmigran. Oh, lokasi transmigrasinya gitu? Bukan, jumlah kepala keluarga yang mau ikut transmigrasi melalui program transmigrasi melalui Provinsi Jawa Barat. Oh, ya. Gitu. Jadi kota itu kayak kota haji. Misalkan, misalnya Jawa Barat, dapat 100 jemaah haji, seperti itu. Kuota berarti maksudnya ya. Jadi betul. kita masih dari pusat juga belum ada informasi ya Pak sampai sekarang terkait kita kuota dari Jawa Baratnya gitu ya. Betul. Kembali lagi nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang menurut Bapak nih, kenapa kira-kira
animo transmigrasi itu cukup tinggi gitu Pak di Jawa Barat? Karena lumayan banyak sekali Pak yang bertanya ke media sosial kita ya gitu terkait transmigrasi ini. Bilangnya mau transmigrasi gitu. Ya seperti dari awal saya sampaikan bahwa secara data kita kan hampir 400-an kepala keluarga yang telah mendaftarkan, baik itu melalui Disnaker Kabupaten Kota maupun yang telah diusulkan ke Provinsi Jawa Barat. Yang membuat masyarakat Jawa Barat berminat sekali untuk ikut program transmigrasi, yang pertama tentunya sekarang kan dunia digital nih. Banyak yang melihat di YouTube, ada tetangganya yang pernah ikut transmigrasi sukses, makanya dia mau ikut. Terus ada yang benar-benar belum paham terkait transmigrasi, makanya mereka sering konsultasi ke kita. Setelah kita jelasin, ya mereka berminat sekali untuk ikut transmigrasi. Ke satu, mereka di sini tidak punya tanah, tidak punya rumah, artinya pisah dengan orang tua. Kalau udah menikah nggak punya apa namanya sapras lah atau perumahan untuk tempat tinggal, mereka ya pingin ikut program transmigrasi supaya bisa meningkatkan taraf hidupnya atau merubah nasib. Namanya di agama kita kan kalau hijrah untuk lebih baik, mengadu nasib gitu ya, ya mengadu Pak. nasib. Yang tadi yang 400 kakak itu berarti untuk tahun ini saja ya Pak? Atau itu datanya dari kapan? Itu tahun 2025. Cukup banyak warga juga ya. yang berminat. Kalau seandainya nanti target kita itu turun, misalkan dikasih 40 atau 50, tentunya kita harus melaksanakan benar-benar seleksi secara ketat. Oke. Nah, biasanya dari kalangan mana saja sih Pak yang mendaftar transmigrasi ini gitu? Biasanya atau ada batasan nggak, usia produktif kah, atau pengangguran, atau yang petani tapi selama ini dia nggak punya lahan gitu. Nah, biasanya dari animo yang masuk itu pendaftar transmigrasi itu dari kalangan mana gitu Pak? Wah, itu macam-macam ya. Termasuk ya lagi nganggur juga ada. Terus yang punya kompetensi untuk bertani ada sarjana juga. Jadi gitu. bukan hanya lulusan SD yang daftar, tapi dari berbagai tingkatan pendidikan banyak yang daftar. Ada yang pingin mengembangkan usaha di luar dari Jawa Barat, ada. Tentunya dengan adanya arah minat itu ya kita memberikan informasi sesuai dengan kebijakan dari pusat. Jadi kita artinya informasi dari pusat itu kalau misalnya udah jelas, tentunya kita akan melakukan sosialisasi karena kita punya kegiatan untuk sosialisasi di tahun 2025 ini tentang transmigrasi. Ya, tentunya kita harus menunggu dulu informasi dari pusat itu udah jelas, baru kita sampaikan ke masyarakat. Oke, berarti selama ini kita belum sosialisasi mengenai transmigrasi itu memang karena arahan dari pusatnya juga belum ada gitu ya Pak. Terkait kuotanya berapa, berangkatnya dari kabupaten kota di Jawa Barat di mana saja, terus lokasinya nanti di mana itu belum ada gitu ya Belum ada. Oke, baik. Nah, tantangan utama nih Pak yang dihadapi dalam pelaksanaan program transmigrasi saat ini itu apa Pak? Ya, kalau tantangan sih, apakah lahan sudah terbatas atau apa gitu barangkali Pak? Kalau dari lahan emang terbatas sekarang ini, beda sama tahun 90-an. Kalau tahun 90-an tentunya itu pembukaan lahan untuk lokasi transmigrasi itu misalkan di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, itu setiap tahun itu pembukaan lahan usaha atau lahan untuk lokasi transmigrasi itu begitu banyak. Makanya target atau kota untuk untuk Jawa Barat juga cukup tinggi, ratusan. Kalau sekarang kan banyak yang sudah, artinya lahan usaha yang ada saat ini juga kan banyak yang belum bersertifikat. Sehingga
membuat kita selaku daerah asal juga selaku pengirim transmigran juga kan, ketika kita memberikan informasi ke masyarakat kan takutnya salah. Makanya pemerintah pusat ini memberikan informasi atau kebijakan bahwa sekarang tidak memberi lahan usaha untuk pribadi setiap kepala keluarga, tapi lahan usaha bersama atau komunal itu. Oh itu ya, berarti inovasi atau pendekatan baru dalam transmigrasi itu yang tadi ya Pak, dulu kan transmigrasi dikasih lahan masing-masing gitu ya, terus kemudian dijual lahannya gitu. Nah jadi sekarang untuk lahan itu diberikan lahan komunal yang digarap bersama-sama oleh peserta transmigrasi yang pindah ke daerah situ gitu ya. Betul. Baik, nah apa saja nih Pak langkah konkret yang telah atau sedang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Disnaker Trans dalam menanggapi tingginya minat masyarakat saat ini? Yang kami pertama tentunya selaku pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, kita tidak sungkan-sungkan untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hari ini Kementerian Transmigrasi, baik itu terkait dengan target yang akan diberikan, termasuk calon lokasi penempatan di provinsi mana saja, terus fasilitas apa yang akan didapatkan oleh warga transmigran yang akan mengikuti program transmigrasi. Itu yang kami koordinasikan, termasuk koordinasi dengan kabupaten kota yang ada di Jawa Barat yang telah mengusulkan calon transmigrannya supaya memberi pemahaman, jangan sampai warga yang udah terdaftar itu seakan-akan mereka itu udah siap berangkat, padahal itu baru arah minat, baru berminat nih, baru daftar doang nih, saya berminat nih, tapi daftar juga masih banyak prosesnya. Gitu. Tentunya harus melalui beberapa tahap seleksi. Nah, seleksi itu ya kita harus sesuaikan dengan kebijakan dari pusat. Jadi tidak menyeleksi tidak sesuai prosedur, karena yang udah terjadi itu banyak yang lolos transmigran itu padahal mereka udah pernah ikut transmigrasi. Oh gitu. Ya, itu disebutnya ulang alik. Nah, itu kita hindari untuk 2025 ini ke depan. Itu kita hindari supaya jangan sampai terjadi ada trans yang pernah ikut transmigrasi lolos. Nah, itu kan merugikan negara. Iya. Nah, itu gimana, Pak? Dia kan udah pernah berangkat transmigrasi ke sana, terus pulang lagi sendiri gitu, pulang terus lagi ke Jawa Barat lagi gitu. Ikut transmigrasi lagi. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Tapi insya Allah dengan adanya kementerian baru lagi atau Kementerian Migrasi yang muncul lagi, insya Allah dengan tekad yang kuat kita akan melakukan seleksi secara ketat. Oke, masuk ke tahapan seleksi nih Pak. Bagaimana sih alur atau tahapan resmi bagi warga yang ingin mendaftar program transmigrasi ini? Jadi kalau saya nih misalnya mau ikut transmigrasi, apa dulu nih yang mesti saya lakukan? Apa datang langsung ke Provinsi Jawa Barat, atau saya misalnya rumahnya di Subang, datang ke Disnaker Subang dulu? Terus bagaimana tahapan untuk mendaftar transmigrasi sampai akhirnya terpilih nih dari yang Bapak bilang tadi ada 400 nih animonya, tapi misalnya kuotanya cuma 40 nih se-Jawa Barat. Nah, untuk terpilih menjadi 40 orang yang bisa berangkat 40 kepala keluarga ya Pak kalau transmigrasi ini. Nah, itu apa saja tuh Pak? Bagaimana tahapan-tahapan yang resminya gitu? Ya, yang pasti yang pertama mereka harus memenuhi syarat. Syaratnya? Syaratnya yang pertama warga negara Indonesia. Warga negara Jawa Barat, warga negara Jawa Barat. Hanya warga negara Indonesia atau harus warga Jawa Barat? Warga negara Indonesia yang memiliki KTP elektronik. Karena di syarat nasional itu tidak disebutkan, oh ini warga Jawa Barat wajib ikut, enggak. Oh gitu, jadi kalau misalnya Provinsi Jawa Barat boleh memberangkatkan dari provinsi lain? Bukan. Dari syarat yang itu ini baru kita khusus Jawa Barat yang berkata Jawa Barat. Artinya syarat secara umum itu warga negara Indonesia memiliki KTP elektronik, sudah menikah. Nah ini penting ya Balatnaker Trans, berarti yang transmigrasi ini harus sudah menikah atau sudah berkeluarga gitu ya Pak. Jadi yang jomblo-jomblo mah nggak bisa gitu. Nggak bisa. Jadi
bukti bahwa dia udah nikah itu dibuktikan dengan surat nikah, Surat nikah. dari KUA atau Kementerian Agama. Itu ada filosofisnya nggak sih Pak? Kenapa harus sudah menikah? Kenapa harus sudah berkeluarga? Karena ketika mereka nanti ditempatkan di lokasi transmigrasi, ketika suaminya kerja, berarti ada yang menyiapkan. Apa menyiapkan? Menyiapkan makanan untuk suaminya. Kalau dia misalnya masih single, berarti bukan transmigrasi. Kenapa? Karena transmigrasi wajib berkeluarga. Yaitu, jadi tidak boleh ada yang, karena secara syarat yang disyaratkan itu tidak boleh ada yang jomblo ikut transmigrasi. Makanya itu kita lakukan pada saat seleksi. Terus usia. Nah, ini usia penting nih. Usia minimal 19 tahun. Minimal 19 tahun, oke. Maksimal 53. Oh, ada maksimal 53. Ada. Tapi untuk yang kebijakan dari pusat, bahwa untuk yang transmigrasi yang reguler namanya, itu... Emang ada transmigrasi yang selain reguler? Nanti ada. Tadi kan syarat minimal 19 tahun, maksimal 53. Itu untuk umum. Tapi bagi warga yang non purnawirawan dari TNI Polri, itu usia maksimal 35 tahun. Maksimal? Ya. Itu purnawirawan apa tadi Pak? Bukan, dia non purnawirawan. Oh, non purnawirawan. Dari TNI Polri. Nah, kalau yang umum itu minimal maksimal 35 tahun. Misalnya kebijakan dari pusat, kalau ada 40 kakak, 53? misalnya taruhlah kita dikasih 40 kakak, berarti 10%. Nah, 10% dari 40 kakak itu harus berusia 35 tahun. Maksimalnya? Maksimal. Oh. Itu. Terus kenapa sampai 53? Karena 53 itu ada buat masyarakat atau warga yang purna tugas dari TNI Polri. Itu usia minimal 48 tahun, maksimal 53 tahun. Oh. Karena mereka masih produktif. Sebelumnya kan TNI Polri aktif. Karena udah pensiun, mau mengikuti program transmigrasi. Boleh, diperbolehkan. Ya, secara aturan dari dulu juga diperbolehkan. Terus harus benar-benar siap mentalnya. Kategori siap mental tuh kayak gimana? Iya, artinya dia ketika kan di lahan apa namanya lokasi baru itu kan tidak siap tanam, tapi siap olah. Karena pembangunan lokasi transmigrasi yang baru itu kan misalkan 3 bulan yang lalu rumah dibangun, kan gitu. Berarti kan 3 bulan berikutnya kan udah rumputnya udah tinggi-tinggi tuh, artinya siap untuk membersihkan, diolah, baru ditanam, bukan datang langsung nanam. Makanya mental harus siap. Kenapa mental harus siap? Karena nanti di lokasi juga bukan antara warga Jawa Barat di satu lokasi. Se-Indonesia. Daerah se-Indonesia teh, misalkan dari Pulau Jawa teh, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, Provinsi Banten, DKI Jakarta. Nah, itu kan berbaur semua dari NTT, dari NTB, di Bali. Lokasi itu gitu. Itu satu lokasi. Jadi harus siap mentalnya gitu. Kemudian kalau misal terus selanjutnya ada pernyataan belum pernah mengikuti program transmigrasi. Nah, itu wajib tuh. Itu nanti secara dokumen kita minta untuk bikin pernyataan. Ketika yang bersangkutan tidak jujur, berarti berikutnya diketahuan dia bisa dipulangkan dan ke daerah asal dan harus ganti rugi. Tadi ya mengantisipasi yang tadi udah pernah transmigrasi, pulang berangkat lagi transmigrasi gitu ya. Ulang alik itu. Terus ada lagi Pak? Terus sehat jasmani dan rohani. Mungkin tadi saya review sedikit ya Pak. Berarti dari kategori usia pun bermacam-macam gitu ya Pak. Tadi misalnya dari
kuota 40 yang 10%-nya harus usianya maksimal 35 tahun. Betul. Terus kategori yang lain ada yang usianya maksimal sampai 53 tahun Betul. gitu. Kemudian ada lagi yang purnawirawan TNI Polri itu usianya juga 48 sampai 53 tahun juga. Jadi dari 40 itu juga si kuotanya macam-macam gitu ya Pak kalau dari berdasarkan usia. Oke. Kalau misalnya saya nih sudah menurut saya sudah memenuhi semua tadi kriteria yang Bapak bilang misalnya. Saya harus kemana mendaftar transmigrasi itu? Setelah masyarakat itu sudah memenuhi syarat tadi, tentunya mereka harus mendaftarkan diri ke Disnaker Kabupaten Kota di mana dia berasal. Oke, di kabupaten kota ya, Balatnaker Trans. Jadi daftar transmigrasi itu di Disnaker Kabupaten Kota sesuai asalnya dia, KTP-nya masing-masing. Jadi kalau KTP Subang ya daftarnya ke Disnaker Subang gitu. Nanti kabupaten kota yang setor sama koordinasi sama provinsi gitu ya Pak. Usulkan ke Disnaker provinsi. Oke, kemudian setelah diusulkan tentunya kita menunggu begitu ada kebijakan dari pusat bahwa daerah provinsi, karena yang melakukan seleksi itu kan nanti oleh kabupaten kota. Oh, nah itu si seleksi tadi dari kabupaten kota gitu Pak. Kita hanya menerima data awal dari kabupaten kota, kita sampaikan ke pusat. Dari pusat menentukan nih target untuk Jawa Barat 40 kakak. Silakan melakukan seleksi. Masyarakat yang telah terdaftar untuk menjadi calon transmigran. Nah, yang melakukan seleksi adalah Disnaker Kabupaten Kota sesuai dengan warga yang mendaftarkan diri. Tahapan seleksinya apa aja Pak? Misalnya kayak tadi Subang lah, yang animonya ada 15 misalnya, tapi kuota dari Subang 5 misalnya. Nah, itu seleksinya apa aja di kabupaten kota Pak? Nah, tentunya terkait pembagian kota, kota ke atau target ke kabupaten kota, kita harus mengacu ke kebijakan dari pusat. Artinya satu, kembali yang tadi tuh, kenapa usia 10% 35 tahun maksimal, itu akan diikutsertakan dalam pelatihan komando cadangan. Itu apa tuh? Itu di kabupaten kota? Itu adalah kebijakan antara Kementerian Transmigrasi dengan Kemhan. Jadi wajib, bukan wajib militer, tapi wajib diikutsertakan dalam komando cadangan. Kenapa cuman yang usianya 35 tahun Pak? Ya karena tujuannya itu apa? Masih produktif. Artinya ketika mereka di lokasi transmigrasi itu kan harus ada yang siap siaga menjadi komando cadangan tuh. Kalau sewaktu-waktu diminta oleh negara hadir. Tapi kalau usia 48 sampai sampai 53 kan ya fokus aja untuk macul atau ngolah kerja gitu. Itu. Jadi setelah mereka terdaftar, nah, nanti tahap seleksinya itu tentunya seleksi akhir itu dilakukan oleh provinsi. Kalau di kabupaten kotanya sebelum ke provinsi apa aja tuh Pak seleksinya? Apakah wawancara atau apa gitu seleksi di kabupaten yang kotanya? Pertama seleksi administrasi. Dokumen yang tadi dipersyaratkan. Kalau semua itu memenuhi syarat, nanti menentukan benar-benar mana yang lolos, mana yang tidak. Tentunya kita mengacu ke aturan dari pusat. Karena sampai hari ini untuk Juknis dan Juklaknya terkait tahapan seleksi kita belum dapatkan dari pusat. Jadi kita masih menunggu. Kalau nanti informasi udah jelas dari pusat, insya Allah kita akan melaksanakan tahapan-tahapannya sesuai dengan kebijakan dari pusat. Kalau kebijakan itu berganti setiap tahun Pak, atau kan transmigrasi ini kan sudah lama juga ya Pak, Bapaknya megangnya udah 30 tahun. Nah, si yang tadi Juklak Juknis untuk seleksinya itu apakah dia setiap tahun berganti atau gimana Pak? Kalau tahun ini kan udah punya, atau yang biasanya tuh gimana gitu seleksinya? Udah ada kementerian baru. Oh iya betul tentunya ada kebijakan baru juga. Karena kementeriannya baru ya, jadi kita masih menunggu juga nih Juklak Juknisnya untuk seleksi calon transmigran ini gitu ya Pak? Betul. Oke. Nah, tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya Pak, apa saja yang akan didapatkan. Mungkin boleh disebutkan lagi nih Pak secara runut
apa saja sih yang akan didapatkan oleh transmigran ini nanti di lokasinya gitu? Baik, jadi sebelum transmigrasi itu berangkat, masih daerah asal itu mereka udah dapat fasilitas. Yang pertama fasilitas pelatihan gratis. Oh, sebelum berangkat itu ada pelatihannya? Ada pelatihan, tapi pelatihan itu bukan oleh Disnaker Provinsi atau Kabupaten Kota, tapi oleh Kementerian Transmigrasi secara langsung. Tentunya dilatih untuk tahun ini 2025 ini rencana transmigran itu dilatih di Yogyakarta. Itu pelatihannya apa, Pak? Pelatihan dasar umum, terus terkait dengan yang tadi komando cadangan juga. Setelah dari sana akan dilatih di, kalau nggak salah mungkin di barak atau seperti apa, karena juknis yang belum jelas. Jadi yang pasti mereka mengikuti atau menerima fasilitas pelatihan gratis. Oh, kalau pelatihan ininya ada nggak Pak? Pelatihan teknisnya misalnya kan kayak di sana nanti di lokasi dia menanam jagung misalnya. Nah itu untuk pelatihan si menanam jagungnya atau barangkali pertaniannya. Kalau itu gitu? pasti ada. Oh itu ada juga. Ya, Oke. Karena dulu itu kan Jawa Barat kan punya Balatrans, Balai Latihan Transmigrasi yang sekarang berubah nama menjadi Balai Latihan Kerja Mandiri. Nah, itu dulu Balatrans tuh. Dan punya lokasi bagaimana transmigran itu sebelum berangkat itu dilatih dulu cara nanam, cara memupuk di lokasi Demplot di daerah Cilenyi, Kabupaten Bandung. Nah, itu masih ada, cuman sekarang kan udah nggak dimanfaatkan karena pelatihan transmigran itu diambil alih oleh pemerintah pusat, Dipindahkan. nah, termasuk anggarannya. Makanya kita Provinsi Jawa Barat juga tidak menganggarkan untuk pelatihan transmigran warga Jawa Barat. Karena dilakukannya di pusat. Pusat. Berarti tenang aja ya Balatnaker Trans. Jadi kalau yang mau transmigrasi itu nggak setelah keterima, maksudnya setelah terpilih menjadi transmigran terus dilepas begitu saja, enggak ya Pak? Karena pasti ada pelatihan-pelatihan khususnya untuk bertahan hidup nanti di sana gitu ya Pak. Betul. Oke. Tadi Terus, kan fasilitas yang sebelum sebelum berangkat. Terus apakah mereka itu berangkat itu pakai transportasi apa? Kalau sekarang udah canggih. 3 tahun yang lalu transmigran itu transportasinya adalah pesawat. Jadi difasilitasi. Kalau dulu zaman saya mungkin banyak yang udah tahu juga bahwa kita dalam pengawalan transmigran itu pakai kapal laut. Oh, berangkat ke lokasinya pakai kapal laut. Per hari-hari di laut, nanti begitu sampai daerah penerima turun, baru naik darat lagi. Itu hampir berjam-jam tuh, lebih dari 5 jam ke lokasinya. Makanya untuk transmigran yang tahun 2025 ini udah enak, duduk manis, pakai pesawat tuh pesawat. Jadi tiket pesawat semuanya gratis, dibiayai oleh pemerintah pusat. Jadi keberangkatannya pun dibiayai nih Balatnaker Trans. Terus pada saat penempatan, penempatan itu di lokasi. Ketika udah sampai di lokasi, tentunya serah terima dari petugas daerah asal di sana ke Jawa Barat, serah terima transmigran asal Jawa Barat dengan daerah penempatan. Oh, kita berarti koordinasi juga sama daerah penempatan ya Pak? Betul. Provinsi penempatan. Setelah serah terima, nanti di situ ada penyuluhan oleh pihak provinsi daerah penerima atau kabupaten daerah penerima, itu akan memberikan informasi terkait dengan hak dan kewajiban selama menjadi transmigran di daerah tujuan. Nah, setelah itu penyuluhan dilanjutkan dengan serah terima kunci. Jadi kunci itu diundi, bukan langsung ini kamu dapat rumah nomor 2 sekian, tapi itu dikocok. Nanti panggil si A, datang ambil, dia beruntung nomor berapa. Jadi antara warga Jawa Barat dengan warga dari provinsi lain itu akan berbaur di lokasi itu. Jadi bukan misalnya satu lokasi khusus warga Jawa Barat, tapi berbaur sama warga dari provinsi lain. Oke, berarti dapat rumah di sana ini. Nah, setelah itu kan dapat rumah. Terus dapat. Yang tadi ukurannya berapa tuh Pak?
Kalau untuk tahun ini kita belum tahu. Oh, belum tahu juga. Karena tahun-tahun sebelumnya itu dulu biasanya 24. Tipe 24, ada yang 28, ada yang 36. Jadi tergantung daerah penerimanya. Kalau lokasinya lahannya luas, berarti tipe rumahnya juga menyesuaikan. Bisa lebih besar. Iya. Terus rumah lahan pekarangan yang 1/4 hektar itu kalau lahan pekarangan yang 1/4 hektar itu punya sendiri ya Pak? Berarti di pekarangan rumahnya gitu ya? Betul, setiap transmigran itu diberikan cuma-cuma. Dia mau nanam apa di situ terserah. Betul, jadi itu nanti jadi hak milik sama rumahnya. Terus kedua, selama di sana akan dapat jaminan hidup. Berupa 9 bahan pokok. Jadi dulu itu kan 9 bahan pokok sampai 2 tahun. Apa aja 9 bahan pokok? Misalkan sabun mandi, beras, terus dulu mah minyak tanah, sekarang mah minyak goreng, gas. Minyak goreng ada. Dulu kan kompor minyak tanah sekarang itu gas. Gas yang apa itu? Yang 3 kilogram tuh, nah, itu nanti dikasih. Tapi untuk lebih jelasnya hak selama menjadi transmigran kan kita belum ada kejelasan nih, apakah masih sama tahun-tahun sebelumnya atau ada kebijakan baru. Gitu ya. Nah, itu. Kalau misalnya kebijakan tidak berubah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu selama berapa lama tuh Pak? Kalau dulu sampai 2 tahun. Si 9 bahan pokok itu. Iya, selama transmigran itu belum bisa mandiri. Belum bisa mandiri itu artinya lahan pekarangan, lahan usaha belum bisa menghasilkan. Itu masih menunggu bantuan dari pemerintah. Tentunya bukan pemerintah Jawa Barat, tapi daerah penempatan. Provinsi daerah penempatan, kabupaten kota daerah penempatan. Jadi itu. Terus ada namanya peralatan kerja. Buat macul tadi. Macul, lingis, terus pacul, sama garpu atau apalah bahasa apanya tuh, pokoknya alat kerja. Bercocok tanam gitu ya. Bercocok tanam, termasuk benih. Oh, benih itu yang mau ditanamnya juga. Iya, misalnya mereka butuh benih untuk padi, dikasih. Itu selama berapa lama tuh Pak dikasih? 2 tahun tadi? Ya dari awal, dari awal datang tuh dikasih. Kalau misalnya nanti udah hasilnya bagus, mau meningkatkan produktivitasnya, bisa mengajukan permohonan lagi kepada pemerintah setempat. Nah itu yang dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian tadi yang lahan komunal tadi ya Pak? Lahan komunal itu kan berapa luasnya? Itu kan nanti dibagi. Oh, iya. Misalkan dibagi tapi bukan menjadi hak milik. Jadi dibagi untuk digarap bersama-sama dengan transmigran yang lainnya. Iya, betul. Oke. Kemudian paling itu aja yang berarti dari pra keberangkatan itu sudah difasilitasi pelatihan, kemudian hari keberangkatannya pun semua tiket, akomodasi itu ditanggung pemerintah. Gratis. Gitu ya Pak. Kemudian nanti di sananya setelah diserah terimakan kepada provinsi atau lahan atau tempat tujuan itu ada dikasih rumah, dikasih lahan buat pribadi, kemudian dikasih lahan komunal juga yang digarap bersama-sama oleh sama transmigran yang lain juga. Betul. Gitu ya Pak. Oke, kemudian selama belum mandiri karena lahan itu kan tidak mungkin langsung menghasilkan gitu ya Pak. Nah, itu masih ada bantuan juga dari pemerintah gitu ya. Oke. Nah, si bantuan tersebut nih Pak, apakah sifatnya hibah, pinjaman, atau harus diganti gitu suatu hari oleh para transmigran ini? Nah, itu banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya. Betul. Jadi ini jadi gimana nanti teh rumah teh, lahan, sawah ini apa kita harus ganti, apa ini dikasih, apa gimana? Udah ditempatkan, udah sukses terus diambil negara. Ada. Jadi fasilitas yang udah diberikan atau diterima oleh warga transmigran itu khususnya rumah, terus lahan pekarangan yang 1/4 hektar itu, sama jaminan hidup, tidak sama tiket pesawat nih, sama pelatihan selama mereka menerima itu tidak
harus mengembalikan, tapi itu adalah gratis secara cuma-cuma. Berarti itu difasilitasi oleh negara gitu ya, Betul. sepenuhnya dikasih sama negara gratis dan tidak harus mengembalikan gitu ya Pak, menjadi hak Betul. milik mereka gitu. Ya, gratis. Terus yang harus diperhatikan oleh warga itu ketika udah serah terima itu secara otomatis, secara administrasi bukan warga Jawa Barat lagi. Nah, itu banyak yang masih oh iya betul, tadi sudah diserah terimakan ya Pak tadi, ya. artinya tadi pas serah terima antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi daerah penempatan itu secara administrasi mereka udah pindah Ke provinsi tersebut, warga Jawa Barat menjadi warga misalnya Kalimantan atau Sulawesi. Banyak warga kita yang ketika udah ditempatkan masih mengeluh, Pak, bantuan belum dapat. Iya. Harusnya mereka itu Karena mengeluh, berangkatnya dari Jawa Barat aja. karena mereka menganggap diri masih warga Jawa Barat. Makanya kepada masyarakat yang nanti ikut program transmigrasi, setelah serah terima semua berkas dan dokumen, itu adalah warga baru di daerah tersebut. Okay. Bukan menjadi warga Jawa Barat secara administrasi, tapi mereka pernah menjadi warga Jawa Barat gitu. Kalau Sunda tetap orang Sunda, tapi udah menjadi warga orang mah tetap orang Sunda ya, benar ya. Kan lahir di Jawa Barat. Cuma secara administrasi sudah pindah ke lokasi tersebut gitu. Iya, betul. Jadi jangan misalkan ada masalah yang dihadapi, boleh koordinasi, tapi bukan berarti harus minta ke Provinsi Jawa Barat menyalahi aturan secara administrasi. Kok bapaknya udah di sana, sekarang masih minta ke Jawa Barat kan gitu. Berarti nanti bantuan-bantuannya itu dari pemerintah di lokasi ya Pak? Iya, betul. Oke, ada ini nggak Pak? Ada biaya yang harus ditanggung pribadi nggak Pak? Selain yang tadi? Kalau masyarakat yang punya biaya atau punya kelebihan rezeki selama ikut program transmigrasi ya apa yang dimiliki dibawa. Misalkan mereka punya bibit sendiri bawa gitu. Jadi jangan selalu berharap bahwa semua bibit itu diberikan oleh pemerintah. Tapi diberikan oleh pemerintah ya Pak ya? Ada pemerintah memberikan, tapi kalau mereka punya rezeki dari daerah asal boleh dibawa. Tapi yang perlu diingat ketika naik pesawat itu dibatasi. Bagasinya itu maksimal 20 kilo per orang. Nggak boleh lebih. Ya. Kalau lebih harus ditinggal. Harus ditinggal. Kalau mau bayar sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa. Nambah bagasinya gitu? Nggak bisa. Karena secara aturan udah jelas bahwa per orang itu harus maksimal 20 kilogram. Karena ada warga kita yang nakal. Bawaannya banyak. Ketika seseorang itu kurang 20, dia nitip. Di temennya. Nah, kalau dulu naik kapal itu banyak yang pengikut. Bawa peralatan banyak di sana dijual lagi. Nah, itu apalagi sekarang naik pesawat itu ya kita harus memberikan informasi kepada warga. Berarti sebenarnya hampir tidak ada biaya yang harus dikeluarkan sendiri ya Pak? Gratis. Karena bahkan dari mereka tempat asalnya pun ke Provinsi Jawa Barat, dari Provinsi Jawa Barat diberangkatkan ke lokasi keberangkatan sampai mereka tiba di lokasi transmigrasi pun dibiayain sama pemerintah gitu ya Pak? Berarti betul. Hampir tidak ada biaya yang harus mereka keluarkan sendiri. Nah Pak, kan tadi udah cerita ya, nanti mereka di sana dapat rumah, dapat lahan pekarangan yang menjadi milik transmigran gitu, jadi milik pribadi, hak milik. Nah, ada nggak Pak kejadian nih, misalnya merekanya nakal, dah ini mah udah lahan sama tanah saya, mau dijual nah yang seperti itu ada pernah kejadian nggak? Dan kalau ada nih misalnya, jadi kita menanggulangi apakah ada perjanjian antara pemerintah sama mereka biar si tanahnya tidak dijual atau gimana tuh Pak? Terkait itu kan beberapa tahun yang lalu kan tahun 90-an itu terjadi. Saya pernah ngawal ke daerah Sulawesi. Begitu transmigran asal Jawa Barat kita kawal baru sampai lokasi, ada warga lokal. Warga lokal yang langsung menanyakan setelah serah terima angkat tangan dari Jawa Barat yang
yang apa namanya yang mau jual rumah. Saya juga kaget kan. Hah? Ditanyanya sama siapa tuh? Sama warga lokal karena udah sering terjadi seperti itu. Makanya untuk saat ini pemerintah mulai ketat. Nanti setiap warga itu kalau udah menjadi transmigran dan ditempatkan di lokasi di luar Jawa Barat itu, setiap warga itu harus membuat surat pernyataan bahwa fasilitas yang telah diterima dari pemerintah atau diberikan oleh pemerintah tidak boleh diperjualbelikan mau dengan alasan apapun. Ketika diketahuan ya ada sanksinya. Artinya urusan dengan pihak yang berwajib. Berarti sekarang ada perjanjian ya Pak bahwa tanah dan lahan tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Kalau misalnya melanggar nanti ada sanksinya gitu. Betul. Oke. Makanya salah satu syarat ya harus berintegritas. Integritas tadi. Artinya kalau mereka tidak berintegritas ya pasti. Makanya dari awal seleksi itu harus benar-benar mereka yang benar-benar siap untuk menjadi transmigran. Jangan menjadi transmigran ulang-alik itu. Nah, iya benar. Nah, kalau misalnya nih Pak, kan mereka udah tiba nih di lokasi, ada program pendampingan nggak atau monitoring setelah peserta transmigrasi tiba di lokasi tujuan? Nah, itu menjadi tanggung jawab siapa gitu Pak, pendampingan dan monitoring si transmigran ini? Setelah serah terima di lokasi antara daerah asal dengan daerah penerima, tentunya yang menjadi tanggung jawab untuk membina sampai transmigran itu sukses adalah pemerintah daerah penempatan. Dalam hal ini di Snakertrans Kabupaten Kota maupun di Snakertrans Provinsi daerah penempatan. Jadi kalau dari luar Jawa Barat, kalau misalnya di situ buka lahan baru, ya kita melakukan namanya kunjungan untuk monitoring warga, monitoring mereka yang udah sukses. Berarti kenapa Jawa Barat harus melakukan monitoring pasca penempatan transmigran supaya menjadi bahan informasi atau edukasi pada saat kita memberikan sosialisasi ke warga yang baru berminat mau ikut transmigrasi. Ini lokasi yang sudah sukses nih. Jadi cerita sukses gitu ya. Sukses story gitulah. Oke. Nah, kalau si lokasi penempatan sendiri, Pak, itu ada kriteria khususnya nggak, Pak? Maksudnya biasanya sih yang seperti apa sih yang lokasi yang dijadikan penempatan transmigrasi gitu? Kalau untuk menentukan suatu daerah itu cocok menjadi lokasi transmigrasi, tentunya itu dilakukan koordinasi antar pemerintah pusat, Kemenakertrans dengan Kementerian Transmigrasi dengan pemerintah daerah penempatan. Karena pemerintah daerah penempatan khususnya kabupaten kota, kabupaten dengan provinsi daerah transmigrasi mengusulkan ke Kementerian Transmigrasi, ini kami menyediakan lokasi, calon lokasi ini. Nanti pihak pusat yang datang survei apakah cocok atau enggak terkait dengan status lahan yang akan dijadikan lokasi transmigrasi. Berarti dari lokasinya juga mengusulkan dulu ke pusat gitu ya. Kalau misalnya lokasinya udah ada, kita melakukan penjajakan untuk menjadi nanti bahan informasi ke warga kita yang mau ikut transmigrasi. Lokasinya di sini loh, lahannya seperti ini, kira-kira nanti bercocok tanamnya ini, gitu ya. Dan tahun ini kan informasi dari pusat itu kan ada 4 provinsi. Oh, itu sudah ada Pak informasi tersebut. Yang menjadi calon lokasi penempatan untuk tahun 2025 ini. Yang pertama Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi saya? Yang dekat apa? IKN. Wilayah IKN ya. Daerah situ transmigrasi. Terus ada Kalimantan Tengah. Terus yang kedua Sulawesi Barat sama Sulawesi Selatan. Itu menjadi 4 provinsi yang menjadi calon lokasi transmigrasi tahun 2025. Tapi sampai sekarang juga masih belum ada ya Pak. Kita menunggu informasi belum ada ya. Betul. Kita masih menunggu ya teman-teman.
Oke. Nah, kalau untuk tadi terkait kuota, Pak, untuk setiap tahun itu ada kuota tetap nggak untuk Provinsi Jawa Barat atau kuota ini dinamis sekali gitu? Bisa setiap tahun bisa berubah-ubah? Kalau kuota itu sangat dinamis. Mm-mm. Karena kalau tiap tahun 3 tahun terakhir itu naik turun. Artinya kalau secara angka kita tidak misalkan 40. Misalnya kan 2021, 2022, 2023, 2024 kan ada penempatan tuh. Itu kuotanya nggak sama targetnya. Berarti memang benar-benar bergantung dari kebijakan pusat ya yang menentukan berapa nanti kuota untuk Jawa Barat Iya, gitu ya. mudah-mudahan tahun ini karena ada kementerian baru, Kementerian Transmigrasi, jadi bisa kuotanya lebih banyak lah dibandingkan 3 tahun sebelumnya kan masih gabung dengan Kementerian Desa, Kemendes, Kemendes, Desa, PDTT ya, dan Transmigrasi. Nah itu masih gabung lah. Oke, jadi nanti kalau misalnya peminatnya lebih banyak dari kuotanya, ya tadi ya Pak diseleksi yang sudah diceritakan tadi gitu ya. Oke, selanjutnya nih Pak, bidang usaha apa saja nih yang biasanya menjadi mata pencaharian transmigran di lokasi penempatan? Kalau tadi kan ceritanya bercocok tanam ya Pak, lahan komunal untuk bercocok tanam. Nah, apakah memang di bidang tadi pertanian saja atau ada yang lain dari mata pencaharian transmigran ini? Kalau yang kebanyakan itu pertama pertanian. Pertaniannya juga macam-macam ya Pak, bisa jagung, bisa apa, bisa apa? Padi. Gitu. Tergantung dari daerah lokasinya. Kalau di Kalteng tentunya itu daerah berair, jadi bisa pertanian atau sawah lah gitu. Tapi kalau daerah Sulawesi itu perkebunan, bisa pertanian. Itu terus ada juga tergantung apakah nanti di Kalimantan itu untuk perikanan atau seperti apa. Oh, berarti bergantung sama si lokasi penempatannya. Iya, memang karena secara profil yang disampaikan oleh pusat terkait 4 provinsi itu belum secara rinci disampaikan ke kita. Jadi kita belum tahu ini calon lokasinya, kualitas tanah garapan seperti ini, terus rencana warga yang mau berusaha di lokasi tersebut seperti apa, itu yang belum, kita masih menunggu arahan dari pusat. Tapi memang secara umumnya itu ya pertanian atau perkebunan seperti itu ya Pak. Ya, itu. Oke. Nah, harapan Bapak nih Pak, atau harapan di Snaker nih terhadap masyarakat yang ikut berminat transmigrasi ini apa Pak? Ya tentunya harapannya ke satu, animo yang tadi banyak itu mudah-mudahan tertampung. Tahun ini kalau tidak tertampung semua, berarti untuk tahun-tahun berikutnya targetnya di kotanya diperbanyak lah. Untuk khusus Jawa Barat nih, karena secara nasional kita penduduk yang terbanyak secara nasional kan, hampir 50 juta tuh. Ya. Makanya target juga harus menyesuaikan, karena banyak yang berarah minat tadi hampir 400-an kakak itu. Terus kedua, harapan pemerintah Provinsi Jawa Barat ketika misalkan warganya yang berminat mau ikut transmigrasi, jadilah transmigran teladan. Membawa dan di mana tuh transmigran? Iya betul, dan menjadi membawa nama baik, pernah menjadi warga Jawa Barat. Sekarang misalnya di tempat yang di Kalimantan menjadi transmigran teladan untuk transmigran yang dari provinsi lainnya. Itu harapannya. Nah, apa yang harus mereka siapkan nih Pak? Apa yang harus mereka siapkan supaya siap secara mental, ekonomi, dan keterampilan pada saat nanti mau mengikuti transmigrasi? Ya, dari sekarang artinya yang pertama, satu, jangan mengeluh. Ketika udah sampai lokasi berarti siap untuk berjuang. Berarti daya juangnya harus tinggi. Daya juangnya harus tinggi. Gitu ya, Pak? Terus di sana itu tidak leha-leha, artinya datang untuk sukses. Tidak, harus siap berjuang. Nah itu yang kita harapkan. Jangan sampai karena ikut program transmigrasi ini kan sukarela, tidak ada paksaan. Jadi pemerintah tidak hayo ikut transmigrasi, nggak bisa. Karena secara aturan itu adalah mereka yang secara sukarela mau ikut berkeinginan untuk ikut program transmigrasi. Ya, pemerintah mendorong, memfasilitasi. Silakan yang mau ikut transmigrasi kita fasilitasi seperti yang tadi
fasilitas yang gratis dari pemerintah itu. Iya. Jadi mentalnya jangan berpikir bahwa saya datang untuk sukses, datang langsung sukses gitu ya Pak. Bukan gitu ya. Justru kita datang, kita bertransmigrasi ke lokasi tujuan itu untuk berjuang supaya sukses gitu. Betul. Jadi jangan berpikir bahwa saya udah dapat rumah, saya udah dapat lahan, udah diem aja. Tidak begitu ya Pak. Iya, karena si lahan itu harus diolah, lahan itu harus menghasilkan supaya yang sudah bertransmigrasi ke sana itu bisa hidup mandiri gitu ya Pak. Betul. Oke. Nah, bagaimana nih Pak masyarakat bisa mendapatkan informasi yang resmi dan terkini soal program transmigrasi? Jadi perlu diketahui oleh warga Jawa Barat yang mau ikut program transmigrasi, silakan mendaftarkan diri Anda ke Disnaker Trans atau dinas yang menangani ketransmigrasian di daerah saudara, di tempat saudara, kabupaten kota, tempat Anda tinggal untuk mendaftarkan diri dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat yang tadi awal udah disampaikan. Dan harapan kita semua warga yang mau ikut diusahakan yang belum pernah ikut program transmigrasi. Itu yang akan kita harapkan supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Oke, jadi yang belum pernah bertransmigrasi ya, Balatnaker Trans. Oke, kemudian pesan terakhir nih Pak, mungkin ada pesan terakhir dari Bapak kepada Balatnaker Trans kita semuanya, khususnya warga Jawa Barat yang sedang menunggu kabar baik tentang program transmigrasi ini. Siapkan diri Anda setelah ada informasi dari pusat. Mulai pendaftaran seleksi, siapkan diri Anda untuk mengikuti tahapan seleksi. Insya Allah, kalau niatnya udah baik untuk memperbaiki kehidupan di daerah transmigrasi, insya Allah bisa sukses. Insya Allah jalannya ada. Jalannya ada dan insya Allah dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sekali lagi, warga yang udah pernah ikut transmigrasi jangan coba-coba untuk mendaftarkan diri. Oke, karena kita ada datanya ya Pak. Ada datanya, bisa dilacak. Karena kalau ketahuan harus ganti rugi kepada negara. Kalau tidak jujur, itu yang kita harapkan. Jadi demikian, mudah-mudahan apa keinginan saudara bisa tercapai, terwujud di lokasi transmigrasi. Amin. Jadi sambil menunggu informasi dari pusat juga, ada baiknya mungkin Balatnaker Trans yang berminat bertransmigrasi mempersiapkan diri terlebih dahulu. Betul. Ya Pak, karena tadi biaya juangnya tuh harus tinggi banget kalau mau ke transmigrasi gitu, karena kita datang ke lahan kosong, kita yang harus menggarap lahan tersebut supaya menghasilkan gitu. Oke, ada lagi Pak? Ada satu lagi yang penting, ikut program transmigrasi gratis, tidak dipungut. Betul, tidak dipungut biaya apapun. Kalau ada oknum yang menawarkan diri, calo-calo, hindari calo-calo. Mari kita basmi calo transmigran. Jadi bohong ya Balatnaker Trans kalau ada yang menjanjikan bisa memberangkatkan kalian transmigrasi dengan harus membayar sejumlah uang, itu bohong, karena semua proses dari pemerintah itu gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Jadi Balatnaker Trans tinggal datang aja ke Disnaker atau dinas yang membidangi transmigrasi untuk mendaftarkan diri. Kalau ada dari pihak luar yang bilang bisa memberangkatkan transmigrasi tapi harus bayar sejumlah biaya, itu bohong ya Pak. Itu calo, jangan diikutin. Betul. Oke, ada lagi Pak? Cukup. Oke, cukup Balatnaker Trans. Sekian podcast kita tentang transmigrasi kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan yang belum terjawab tentang transmigrasi, boleh komen di bawah. Nanti Bapak kita yang ahli ini akan menjawab semua pertanyaan kalian tentang transmigrasi. Oke, akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan podcast transmigrasi hari ini. Ditunggu podcast kita yang selanjutnya, atau kalian mau podcast tentang apa juga bisa komen di bawah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kapes. Dadah.